Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mahasiswa Universitas Tanjung Pura dari mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Di video kali ini, kami akan menjelaskan cara-cara menggunakan beberapa fitur yang ada pada aplikasi MS Word. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andika Sari dengan Manit. Yang kedua ada Dita Puswari. Dan yang ketiga ada Melianti Putri Tanjung. Sebelum kita membahas apa saja fitur-fitur yang ada pada aplikasi MS Word, izinkan saya sedikit menjelaskan apa itu aplikasi MS Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan dari Microsoft. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Microsoft Word pertama kali diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenix. Saat ini, Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, macOS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Tentunya banyak sekali fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Microsoft Word. Tapi khusus pada video kali ini, kami akan menjelaskan fitur membuat tabel sederhana, menambah gambar pada dokumen, dan membuat header dan footer. Baiklah, di sini saya akan membuat tabel menggunakan Microsoft Word. Jadi di sini Microsoft Word yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2007. Kita langsung masuk. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke halaman Microsoft Word 2007. Nah, di sini untuk memasukkan tabel, kita pilih menu Insert. Kemudian kita pilih tabel di sini. Nah, di sini ada beberapa fitur yang digunakan atau beberapa alternatif yang digunakan untuk memasukkan tabel, yaitu bisa dengan cara manual dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, sebelum membuat tabel saya akan mengulas satu persatu bagaimana cara membuat tabel dengan alternatif yang ada. Yang pertama, dengan memasukkannya secara manual. Jadi di sini ketika kita memilih fitur ini ada batasan kolom dan baris yang bisa kita gunakan, yaitu hanya bisa dilihat di sini hanya ada 10 kolom dan 8 baris seperti ini. Jadi hanya begini terbatas yang bisa kita gunakan. Kemudian juga kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu insert table. Di sini kita bisa memasukkan jumlah kolom dan baris yang ingin kita gunakan. Kalau dengan cara manual tadi hanya terbatas, yaitu 8 kolom dan 10 kolom dan 8 baris. Kalau dengan memasukkan di sini kita bisa memasukkan kolom dan baris berapapun jumlahnya kita bisa gunakan. Tapi ada juga batasan tertentu. Contoh kita masukkan 12 kolom dan 12 baris. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian juga
Eh, ada batasan untuk kolom dan baris dari fitur ini, yaitu untuk kolomnya sendiri ada jumlah maksimal kolom yang bisa digunakan sampai 63 kolom. Kemudian untuk barisnya sendiri yang bisa digunakan hanyalah 32.767 kolom. Maaf, baris. Untuk kolom itu adalah ada dari kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, hingga seterusnya. Kalau di Excel itu ada namanya. Kemudian kalau baris itu, kalau misalkan di Excel itu ada baris ke 1, 2, 3, 4 memanjang ke bawah hingga baris ke 32.767 baris. Kemudian fitur yang ketiga adalah dengan menggambar tabel yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa menggambar tabel sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kata-katanya juga. Seperti itu. Kemudian fitur lainnya yaitu di sini convert text to table. Di sini artinya adalah kita mengkonversikan kata-kata yang sudah kita masukkan, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk tabel. Contohnya seperti ini. Kita draft kata-kata yang ingin kita tabelkan, kita draft. Kemudian kita klik convert text to table. Nah, kemudian di sini ada pilihannya mau berapa kolom, misal 3 kolom. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian lanjut ke fitur selanjutnya. Jadi di sini kita akan menggunakan fitur selanjutnya, yaitu menggunakan Excel. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke menu Excel. Microsoft Excel 2007. Jadi langkahnya adalah tinggal kita masukkan datanya, data apa saja yang ingin kita masukkan. Kemudian kita klik tombol yang di sebelah kanannya. Nah, jadinya data yang kita masukkan seperti ini. Ini adalah data mentahnya dari Excel tadi. Nah, kelemahan di Excel ini kita tidak bisa mengedit lagi di Word kalau sudah diedit di Excel. Kalau kita ingin mengeditnya, kita harus kembali ke Excel tadi. Kemudian fitur selanjutnya yaitu dengan memasukkan tabel secara otomatis. Misalnya kita ingin masukkan tabel apa di sini? Tabel tanggal misalnya bisa, tabel yang lainnya bisa. Di sini ada tabel keperluan yang umum digunakan. Contoh di sini kita masukkan tabel bulan. Bulan Mei. Jadi dia akan otomatis masuk di sini. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, seperti tugas yang akan kita jalankan, yaitu membuat tabel sederhana. Di sini saya akan membuat tabel sederhana dengan fitur yang sederhana pula. Ini dengan memasukkan tabelnya dengan manual. Tiga, empat, lima, maaf.
baiklah kita gunakan ini saja supaya lebih enak. Jadi saya memerlukan 4 kolom di sini. 4 kolom dan 6 baris. Nah, di sini kolom dan 6 baris. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita masukkan saja data yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya akan masukkan datanya. Oke, datanya sudah jadi. Baiklah, di sini kita akan langsung saja membuat tabel sederhana. Masuk ke insert, kemudian pilih tabel. Dan saya di sini akan memilih fitur yang kedua yang saya anggap sangat enak dan mudah untuk digunakan. Di sini saya akan memasukkan 4 kolom yang akan saya gunakan. Kemudian ada 6 baris. Oke. Langsung saja saya masukkan data-datanya.
Baiklah, di sini kita sudah selesai memasukkan data yang kita butuhkan. Kemudian tinggal kita atur sesuai yang kita inginkan. Yang pertama, kita bisa atur batas garis yang kita inginkan. Kita klik di samping ini, ketika kita ingin mengatur garis di sebelah sini, kita klik sampai dia berubah seperti ini, kemudian geser. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur lagi. Sudah seperti ini, kita ingin rata tengahkan. Kita ingin marginnya ke tengah. Kita drag semua. Kemudian pilih margin. Oke. Sudah. Untuk data sederhana seperti ini, demikian yang dapat saya bagikan untuk kawan-kawan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah gambar pada dokumen. Langsung saja kita akan buka aplikasi Microsoft Word. Setelah itu, kita masuk pada Insert di sini dan Picture. Setelah itu, kita bisa menambah gambar apa saja yang kita inginkan. Misalkan seperti ini. Lalu kita bisa mengubah ukuran sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Jika ingin menghapus gambar tersebut, kita tinggal klik gambar dan tekan hapus. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat header dan footer. Kita pilih di insert, terus pilih menu header untuk yang bagian atas. Nah, terus kita pilih sesuai yang kita inginkan seperti gimana. Nah, seperti ini. Itu jika misalnya kita ingin memberikan nomor di bagian atas di header ini. Nah, kita cukup tekan number, terus pilih yang di atas menentukan di bawah seperti ini. Nah, terus yang untuk footernya kita pilih juga sesuai yang kita inginkan, dan nomor halamannya juga kita pilih sesuai dengan yang kita di bottom, sesuai dengan yang kita inginkan juga. Nah, jadi itu seperti ini. Nah, jadi itu otomatis jadi 1, 2, 3 terusnya. Nah, jika kita juga bisa memberikan nama seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi tuh dia langsung otomatis gitu di setiap halaman seperti ini. Nih. Nah, jika kita ingin keluar dari header dan footer ini, kita bisa mengklik close header and footer di sini.
Nah, jadi seperti ini. Nah, itulah nama halamannya langsung otomatis gitu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.